Mau Anda seorang lurah, mau Anda seorang camat, mau Anda seorang bupati, mau Anda seorang gubernur, mau Anda seorang DPR, mau Anda seorang presiden, mau Anda seorang kiai, mau Anda seorang ustaz, mau Anda tiap tahun haji bolak-balik, mau Anda seorang habib sekalipun, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Kok bisa seperti itu? Sedangkan kami diajarkan cinta kepada ulama, kami diajarkan cinta sama kiai, kami diajarkan cinta sama para ulama, kami diajarkan cinta sama ajengan. Kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia. Jawaban saya betul, mereka itu mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah. Kenapa saudara? Mari ayo sama-sama kita buka. Saya ngomong seperti ini bukan sembarang kata, bukan ngomong kosong belaka. Ayo kita sama-sama buka sebuah kitab yang bernama Sofwatus Zubat. Di dalam kitab Sofwatus Zubat di syair yang ke-8 dikatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubtadil wathan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajaran, santriawan, santriawati, mereka itu semua mulia di hadapan Allah karena keilmuan yang mereka punya. Tapi sayang, dikatakan dalam ini syair, lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak dikerjakan, ilmunya tidak didalamkan. Apa yang terjadi saudara? Dikatakan dalam ini kitab, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Saudara, na'udzubillah ini. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena maaf juga saudara, di zaman sekarang kalau Anda mau muliakan ulama, silahkan muliakan ulama, itu bagus. Muliakan kiai itu bagus, muliakan ajengan itu bagus, muliakan seorang habib itu bagus. Tapi ingat, zaman sekarang adalah akhir zaman. Gak bisa Anda muliakan sembarang ulama, gak bisa Anda muliakan sembarang kiai, gak bisa Anda muliakan sembarang ustaz. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak ulama-ulama gadungan, banyak ustaznya ustaz karbitan. Dan saya ngomong bukan sebuah omong kosong belaka, ini bukan sebuah omong kosong belaka saudara. Faktanya ada, buktinya ada. Di Jawa Barat, di kota besar sana, di kota Bandung, ada sebuah pondok pesantren besar saudara. Pondok pesantren besar, dia punya santri yang banyak, dia punya santriwati yang banyak. Seorang kiai yang punya ini pondok, pondoknya besar, majelisnya besar, rumahnya besar, santrinya banyak. Tapi sayang saudara, dia punya santriwati diperkosa secara bergilir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tanya, berita seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Nyata atau bohong? Nyata atau bohong? Saya tanya, kalau ada kiai memperkosa santri, kiainya muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Saudara, lamun cek Sundana, lamun ayah kiai kos itu ceken di kapae. Betul, betul. Saya tanya, kalau di Garut, naudzubillah min dzalik. Contoh, ini hanya contoh. Kalau di kampung kita ada ulama kayak begitu, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Namun ayah kiai kos itu cengkek nepi kapae. Betul. Kok bisa begitu? Itulah makanya di zaman sekarang banyak ulama-ulama karbitan. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan ulama-ulama kita Allah jadikan ulama yang istiqamah, ulama yang betul-betul ulama yang mengajak kita ke dalam jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau bukan karena yang namanya pangkat, kalau bukan karena yang namanya jabatan, kalau bukan karena yang namanya harta, tadi Habib bilang kita semua dimuliakan oleh Allah. Lalu kita ini dimuliakan karena apa? Jawabannya gak usah cari di mana-mana, gak usah kita jawab. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman saudara, wa qala Allah Ta'ala
Qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Yang mana kalau kita baca secara terjemahannya di dalam Al-Quran, terjemahan kita baca ini artinya apa? Artinya qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa birrahmati, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan perkara tersebut berbanggalah kalian, bersenanglah kalian, bergembiralah kalian dengan kedua perkara ini. Nah, kedua perkara ini saudara, kalau kita baca secara terjemahan fadlullah, ataupun dikatakan dalam ini Al-Quran qul bifadlillah, fadlillah di dalam ini ayat kalau diartikan artinya kemuliaan Allah. Adapun kalau rahmat itu artinya kasih sayangnya Allah. Nah, kedua perkara ini kalau diartikan memiliki makna yang sangat banyak, memiliki makna yang tidak terbatas, karena keagungan Allah tidak punya batas, saudara. Begitupun kasih sayangnya Allah tidak punya batas. Lalu bagaimana kita ingin bahagia kalau kita sendiri tidak tahu perkara yang mana kita harus berbahagia? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, maka itulah gunanya para ulama, itulah gunanya para kiai, itulah gunanya para ulama-ulama, yang mana kita kalau belajar agama jangan sembarang-sembarang belajar. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bib, gimana hukumnya kalau kita mendengarkan ilmu ceramah di YouTube? Bib, gimana kalau kita belajar cuma lewat YouTube? Saya katakan, dengarkan ceramah para ulama di YouTube, dengarkan ceramah para kiai di TikTok, di Instagram, segala macam, silahkan. Tapi kalau belajar jangan pernah dengerin di TikTok, YouTube, ataupun di Instagram. Kenapa? Kalau belajar itu dikatakan, saudara, man laisa lahu syekh fa syaitan syekhuhu. Barang siapa yang tidak baginya seorang guru, fa syaitan syekhuhu, maka syaitan adalah gurunya. Kita dengarkan boleh, ambil baiknya, buang buruknya, ambil ilmunya, jangan dijadikan sebagai guru. Kalau belajar harus dengan sesuai kitab, nggak bisa. Kita belajar Al-Quran, baca terjemahannya nggak bisa, saudara. Kita belajar fikih, cuman dari artinya nggak bisa. Ilmu agama itu banyak, nanti saya jelaskan satu persatu. Siap? Siap didengarkan? Kalau kita mau belajar Al-Quran, ibu-ibu nggak bisa, Bu, belajar Al-Quran. Kalau bacanya silahkan, tapi kalau mau mempelajari ayatnya nggak bisa, baca terjemahan doang nggak bisa. Nggak bisa kita belajar baca Al-Quran, belajar makna Al-Quran dengan terjemahannya nggak bisa, saudara. Nah, maka ini ayat qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Saya bakal bahas pada ini malam. Anggap saya lagi buka kitab, anggap saya lagi ngaji, bukan ceramah. Karena kalau ceramah itu, Bu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, makanya jangan sampai masuk kuping kanan, jangan sampai keluar lagi. Masuk kuping kanan, taruh dalam hati. Siap? Siap? Karena ini perkara penting, saudara. Apa perkara pentingnya? Saya buka ini kitab, saya buka ini ayat mengenai daripada sesuai kitab tafsirnya para ulama. Nah, saya jelaskan dulu, kitab tafsir itu banyak. Kalau para santri, santriawan, santriawati kalau di pondok biasa belajar kitab tafsir itu tafsir Jalalain. Nah, itu yang biasa dipelajari, tafsir Jalalain. Ada lagi kitab tafsir Jailani, ada kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada kitab tafsir Fatihah, ada kitab tafsir Al-Baqarah, ada kitab tafsir daripada Al-Imam Baghawi, ada juga kitab tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Banyak kitab-kitab tafsir para ulama ini. Nah, mengenai ini ayat, saya kalau menyampaikan Al-Quran ataupun dalil, nggak pernah saya nggak bawa kitab, pasti saya bawa kitab. Apa kitabnya? Referensinya kalau kalian mau cari mengenai ini ayat, dijelaskan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, karangan daripada Al-Imam Baghawi. Nah, kitabnya besar, sudah. Ada juga daripada kitab tafsir Jami'ul Bayan, karangan daripada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, di dalam kedua ini kitab itu menerangkan dan menjelaskan mengenai ini ayat. Apa penjelasannya? Qul, katakanlah, bifadlillah. Kan ini dua perkara yang kita ingin bahas, fadlullah dengan rahmatnya Allah, yang kita harus berbangga dengan perkara tersebut. Fadlullah ataupun kemuliaan Allah di dalam ini ayat itu mencangkup daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranlah kemuliaan Allah yang kita wajib berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut. Pertama,
pertanyaannya, saya tanya semua jamaah di sini punya Al-Quran atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, punya atau tidak? Betul? Yakin? Coba saya tanya sama ibu-ibu dulu, rata-rata ibu-ibu yang rajin ngaji itu rata-rata biasanya ibu-ibu. Ibu, pada tumaros kajen. Ibu-ibu di imah boga Al-Quran, boga Al-Quran. Pada tumaros di Al-Quran dibaca tuh. Kurang kompak, kurang semangat dibaca tuh. Yakin? Bener. Namun karya gosip lebih pilih Al-Quran atau gosip? Gosip atau Al-Quran? Sing tarik sing semangat atuh. Gosip atau Al-Quran? Kemudian alien ada si Lesti yang sebilarnya. Gosip hangat kita. Tah lebih milih gosip atau Al-Quran? Hah? Gosip atau Al-Quran? Saya mau nabohong kau yang doakan saya salah ngandung saya. Gosip atau Al-Quran? Ah, lo mana gosip tah? Lo mana lebih gosip? Terbukti pak? Terbukti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba giliran lelaki na jawab. Saya lelaki kemana aja? Nih lelaki na nyumput jero masjid siapa euy? Keluar atuh. Oh tiris na. Hari siapa ngeunah balik-balik kayak pemajikan tuh. Coba lelaki saya jawab, boga Al-Quran teu? Boga teu? Dibaca. Yakin? Lamun Persib keur main saya lebih milih Persib atau Al-Quran? Persib atau Al-Quran? Benar. Ah terbukti pan. Sedangkan yang Nabi katakan di akhir hayatnya, tidaklah aku tinggalkan apapun kepada kalian kecuali dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan kedua perkara tersebut, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi sayang, di zaman sekarang banyak umat yang berlepas diri dari Al-Quran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sehingga apa? Banyak yang tersesat dalam agama. Na'udzubillahi min. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Yakin? Nah saudara, yang kedua, rahmat ataupun kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah menjadikan kita sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Inilah yang saya katakan tadi, kalian dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena kalian dijadikan sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana afdhalul ummat, paling baiknya paling sempurnanya paling bagusnya umat. Dan Allah jadikan kita mulia karena kita terikat dan bersandar kepada baginda Nabi. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, alladzi ma ta'allaq bin nabi akramahu Allah fid dunya wal akhirah. Apapun yang terikat kepada baginda Nabi, apapun yang bersandar kepada baginda Rasul akan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Alhamdulillah. Maka saya tanya lagi, saudara, kita berkumpul pada malam hari ini memperingati apa? Tabligh akbar, peringatan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya, kita kumpul di sini, ini acara 6 hari 6 malam, kita kumpul pada malam terakhirnya peringatan Maulid, bagus atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, bagus atau tidak? Betul. Yakin? Dan maaf saudara, jangan pun kita kumpul di sini memperingati Maulid baru dimuliakan oleh Allah. Jangan pun hanya seperti itu. Ada juga penjelasan di dalam kitab Khashiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Nah kan kalau yang mondok aja jarang dengar ini kita. Yang belajar 10 tahun aja mungkin jarang belajar ini kita. Nah ini kitab saudara, dengarkan baik-baik, siap? Dengarkan dengan sesama, siap? Khashiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj.
Khasyah Syarwani karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Itu kitab diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah karangan kitab Tuhfatul Muhtaj itu diambil daripada kitab Minhajul Thalibin karangan Al-Imam Nawawi. Nah, kalau Minhajul Thalibin siapa yang nggak belajar pasti belajar di pondok itu rata-rata belajar Minhaj. Nah, ilmu agama santrian itu biasa mereka belajar 3 perkara: matan, syarah, sama khasyah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Di sini ada santri, ada nggak santri? Coba santri yang datang. Guru santri yang datang Sia santri tengah datang kau doakan buka pemajikan dari sabelah sia. Mana santri yang datang coba? Mana ya? Oh santri dia. Mana coba angkat? Angkat dan tong menunjuk batur sih. Ya santri itu di pondok belajar. Dasar tong santri pasti ulamanya bahaya di santri ya. Belajar yang namanya matan, belajar yang namanya syarah, belajar yang namanya khasyah. Nah ini bukan kitab saudara. Matan, syarah, khasyah itu bukan kitab, tapi bab-bab dalam ilmu agama. Contohnya matan itu pokok sebuah ilmu, pokoknya, intinya, pokoknya itu matan namanya. Matannya adalah Minhajul Thalibin. Nah diperjelas namanya syarah, syarahnya Tuhfatul Muhtaj. Diperjelas lagi itu namanya khasyah. Khasyahnya adalah Khasyah Syarwani karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Nah di dalam kitab tersebut diterangkan saudara apa penerangan, apa penjelasannya. Inna afdhalal layali arba'atil layali. Sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling sempurnanya malam arba'atil layal. Ada 4 malam. Apa saja? Saya tanya dulu. Menurut jamaah di sini malam yang paling mulia itu malam apa? Malam Jumat. Jawabannya betul, nggak salah. Tapi di dalam ini kitab ada 4 malam yang paling mulia. Apa saja? Yang pertama Lailatul Itsnain, malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, malam Lailatul. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Yang terakhir Lailatul Jumat, malam Jumat. Nah jadi 4 malam ini, 4 malam yang mulia. Ketika saya belajar private sama saya punya guru, nah ini kitab tuh jarang dipelajari di kelas-kelas santri. Biasanya kita private khusus belajar, minta sama guru mau belajar kitab apa. Saya belajar kitab ini, saya tanya sama saya punya guru, Abu ya, bukannya kalau di dalam kebiasaan ataupun kehidupan nomor urut 1 pasti lebih baik dari nomor urut 2. Contohnya juara 1 lebih unggul dari juara 2. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah setahu saya juga di dalam Al-Quran Allah katakan wa qala Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna dari 1000 bulan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah kok di dalam ini kitab malam Lailatul Qadar ditaruh di urutan kedua, sedangkan malam Senin ditaruh di urutan pertama? Apakah ini menandakan malam Senin lebih baik dan lebih sempurna dari malam Lailatul Qadar? Itu pertanyaan saya. Akhirnya saya punya guru jawab, sadaqta ya ayyuhal walad. Engkau betul wahai anakku. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar, malam Senin itu lebih baik, lebih sempurna daripada malam Lailatul Qadar. Saya tanya, apa yang membuat malam Senin itu lebih sempurna dari malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang lainnya? Akhirnya saya punya guru menjawab sesuai dengan syairnya Sayyid Amin Qutubi, Imam Tasawuf. Sayyid Amin Qutubi mengatakan, ya Lailatul Itsnaini ma wasafat. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu ini mulia? Apa yang membuatmu ini agung? Apa yang membuatmu ini lebih baik daripada malam apapun? Sayyid Amin Qutubi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan Allah tidak akan pernah menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan pernah menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin.
Allah tidak akan pernah menciptakan malam Jumat kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan Allah ciptakan malam apa? Salat, zakat, puasa, haji, umroh kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan Allah ciptakan surga dengan nikmatnya. Tidak akan Allah ciptakan neraka dengan azabnya. Tidak akan Allah ciptakan saya dan juga kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah sebuah malam yang mana pada malam tersebut terdapat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad, yang mana sudah jelas dikatakan dalam hadisul qudsi, laula ya Muhammad makhalaqta. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Yang menjadikan pembelajaran untuk kita semua sebuah perkara yang terikat dan bersandang kepada baginda Nabi, yang kita anggap ini perkara remeh biasa saja. Kita paling menganggap tahunya malam Senin, malam Lailatul Qadar itu malam mulia, malam Jumat itu malam mulia. Itu saja paling kita tahu. Nah, ini sebuah malam jarang kita tahu. Kita anggap ini perkara biasa, kita anggap ini hari-hari biasa, tapi ini perkara lebih mulia daripada perkara apapun, karena itu perkara bersandang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lantas bagaimana dengan kalian yang pada malam hari ini 6 hari 6 malam warga di sini korbankan seluruhnya, korbankan nyawanya, korbankan hartanya, korbankan tenaganya, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi. Kalian berkumpul pada ini malam membasahi lisan kalian untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Kalian pada ini malam mengukir di dalam hati kalian namanya baginda Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian yang memperjuangkan segalanya untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi? Saudara, maaf, kalian berkumpul pada malam hari ini dari tempat-tempat yang berbeda, betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahkan di antara kalian juga ada yang rajin ibadah, ada yang enggak. Ada yang kalau puasa rajin puasanya, ada yang enggak rajin puasanya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya katakan siapapun mau kalian ahli maksiat, ketika terikat kepada Nabi tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, sekalipun orang fasik yang dia meragukan keagungan Allah, tapi ketika bersandang kepada baginda Nabi tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun di antara kalian ada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allah, tetap kalau kalian terikat kepada Nabi maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, loh Beb, kok bisa orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beribadah, kok bisa dimuliakan oleh Allah hanya karena terikat kepada Nabi? Saudara, saya ngomong bukan sembarang ngomong. Ada penjelasannya di dalam kitab Bidayah wal Inayah. Di dalam kitab Bidayah wal Inayah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di saat itu bermimpi. Di dalam mimpinya melihat saudaranya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudaranya? Saudaranya adalah Abu Lahab yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala tabat yada Abi Lahab wa tab. Allah melaknat, Allah mengazab Abu Lahab karena semasa hidupnya menolak ajaran baginda Nabi. Bukan hanya menolak, tapi mengganggu, mengintimidasi, menghinakan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Allah azab, Allah abadikan dirinya di dalam neraka. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, ini Sayyidina Abbas mimpi, dalam mimpinya melihat Abu Lahab sedang diazab. Tapi ada satu hal menarik, saudara. Apa hal menariknya? Sayyidina Abbas di dalam mimpi tersebut dia melihat Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah pada hari tertentu. Diringankan azabnya, bukan berarti nggak diazab, tapi diringankan. Yang tadinya 100% menjadi setengahnya 50%. Diringankan azabnya oleh Allah. Bukan hanya diringankan, saudara, bahkan ini Abu Lahab mampu meminum air yang berasal dari surga, yang air tersebut Allah keluarkan dari jari jemarinya untuk menghilangkan dahaga haus yang dimiliki oleh Abu Lahab.
Nah, Sayyidina Abbas binanya sama Abu Lahab, ya Abu Lahab, ma fa'alta inda hayati. Wahai Abu Lahab, apa amalanmu? Apa perbuatanmu yang engkau manusia dilaknat, manusia diazab, manusia tercela saja masih bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah? Dijawab oleh Abu Lahab, dulu ketika aku masih hidup, di saat tersebut aku dalam perjalanan menuju rumahku. Di dalam perjalanan aku memiliki seorang budak yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah itu budakku datang kepadaku. Dia datang menghampiriku. Dia mengabarkan kepadaku sebuah kabar dengan kelahirannya Muhammad bin Abdullah. Ketika aku mendengar kabar tersebut, hatiku bergejolak, bergembira, hatiku berbahagia, hatiku senang dengan kelahirannya keponakanku Muhammad bin Abdullah. Ketika aku senang dengan kelahirannya, maka aku bebaskan Thuwaibah dari perbudakan. Bahkan aku perintahkan dia, wahai Thuwaibah, panggil penduduk kota Mekah, panggil mereka semua, datang mereka ke rumahku. Aku berikan mereka makanan, aku berikan mereka jamuan. Tidak lain tidak bukan karena aku senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Akhirnya karena perkara dia senang dengan kelahirannya Nabi, Abu Lahab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara, ini orang cuma satu kali, bukan seumur hidup, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan. Dia senang dengan kelahirannya Nabi. Setiap saat dia senang. Ini orang satu kali seumur hidupnya senang dengan kelahiran Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian yang pada malam hari ini bergembira dengan kelahirannya Rasul? Lantas bagaimana dengan kalian yang pada malam hari ini berbangga dan berbahagia jadikan sebagaimana umatnya Nabi? Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada ini malam dijadikan oleh Allah sebagai sahabat dan musabar, kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya lagi, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Berkumpul pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi, bagus atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Betul. Saya tanya lagi, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap membesarkan Nabi, siap bersalawat kepada Nabi. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Mau dilanjut atau mau ditutup? Lanjut atau tutup? Lanjut atau tutup? Betul. Yakin? Kita semua angkat suara salawat terlebih dahulu. Setuju? Setuju? Siap salamatan? Siap salamatan? Betul? Yakin? Semua angkat suaranya. Sallallahu ala Sallallahu
Mudah-mudahan hadiah yang saya berikan bisa jadi manfaat buat jemaah sekalian. Amin ya rabbal. Ya jangan begitu rahasia. Lanjut mual. Benar, yakin, betul, masih semangat. Benar, yakin. Saya tanya lagi, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Memperingati Maulid Nabi bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Saya tanya lagi, di kampung ini kalau ada yang meninggal tahlil atau tidak? Tahlil atau tidak? Di kampung ini suka tawasulan, suka ziarah. Betul. Yakin. Saya tanya tahlil, tawasul, ziarah bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Yakin. Ini kota-kota apa? Kota-kotanya Garut ya. Garut dikenal dengan apa? Dodol, betul. Pokoknya kalau dari Garut jangan lupa beli dodol. Dodol Garut itu biasanya kalau di pinggir jalan di toko-toko oleh-oleh itu warna-warni, betul. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang coklat, segala macam warna-warni dodol. Itu mencerminkan kota Garut yang warna-warni. Maksudnya bagaimana, Beb? Maaf ya, saya sampaikan ini bukan penghinaan, bukan, tapi mencontohkan bahwasanya di kota Garut itu banyak akidah Islamnya. Betul atau tidak? Banyak pemahaman Islamnya. Betul atau tidak? Islam bayat di mana Islam bayat? Ya, benar kan? Tengah bohong lah imabannya. Benar tuh. Ngaku-ngaku Nabi ayat tuh. Nah, di mana kak? Garut riwayatnya. Garut mah warna-warni Islamnya, betul. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Tadi saya bilang di awal banyaknya umat tidak berpegang kepada Al-Quran sehingga banyak penyesatan Islam di dalam umat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya tanya, Islam bayat sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Nah, masih banyak lagi ajaran-ajaran sesat. Kita mau udah tahu jelas Islam bayat sesat. Tapi terkadang banyak di antara kita nggak sadar sebuah golongan itu sesat. Ada satu kelompok, saudara, ada satu golongan yang mereka itu mengatakan, ngapain anda peringatin maulid, ngapain anda rayain maulid, ngapain anda tahlilan, tawasulan, ziarah, itu mah ibadah-ibadah yang gak ada di zaman Nabi, itu mah sesat, hati-hati anda peringatin maulid bisa masuk neraka. Na'udzubillah. Ini ada yang ngomong begitu, ada yang ngomong begitu, ada, saudara. Nama kelompoknya adalah Wahabi. Jadi kita nih ngerayain maulid, kita di sini ngerayain maulid kan, betul. Mereka bilang ngapain ngerayain maulid, itu mah sesat. Kita kalau ngerayain maulid katanya bakal masuk neraka. Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jelaskan atau jangan? Betul. Yakin? Karena saudara, mereka mengatakan maulid sesat itu bukan sembarang omong kosong. Mereka ngomongnya pakai dalil, dalilnya kuat, dalilnya jelas. Jadi kalau seandainya ada satu orang yang mereka ini bodoh, maaf ya, maksud kata bodoh ini tidak mondok pesantren, nggak belajar agama, tapi ini orang cinta sama agama, ini orang cinta sama maulid, tiba-tiba diomongin maulidan itu sesat, dikasih tahu dalilnya, kasih tahu hadisnya, kasih tahu Qurannya, langsung percaya. Kenapa? Karena nggak belajar agama. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya ingin jelaskan pada ini malam agar tidak menjadikan kesesatan untuk warga di sini. Setuju?
Setuju? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Saudara, orang yang ngomong maulidan haram, orang yang ngomong tahlil tawasul ziarah haram, itu mereka punya dalil. Dalilnya apa? Hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Dalilnya itu hadis, saudara. Hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada hadis yang sahih, hasan, dhaif, mutawatir, munqati, dan segala macam yang lain. Banyak tingkatan-tingkatan hadis. Nah, ini hadis itu berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah finnar. Segala macam perkara ibadah yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat, dan orang yang melaksanakannya akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis enggak salah. Ini hadis betul. Ini hadis bagus. Ini hadis benar, enggak salah. Yang salah adalah orang yang belajar ini hadis. Loh, maksudnya belajar hadis salah, tapi enggak, sudah. Belajar hadis bagus, belajar hadis, menghafal hadis bagus, tapi cara belajarnya yang salah. Maka nadingikeun ya. Namun seandainya ayah kiai, ayah ustad, ayah ajengan, sahawai keur nyampaikan tausiah, keur nyampaikan ilmu agama, sia jamaah tong lawakeun kana hees. Namun ngaji tong bari namun ngaji bari hees bahaya. Kunaon hudang-hudang bisa jadi sesat sih. Kunaon soalnya didengarkan awalnya hungkul, penjelasannya tadi didengarkan, hadis namanya didengarkan, penjelasannya itu didengarkan, betul? Nah, ini hadis itu setiap ilmu agama punya penjelasan, saudara. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasannya ada matan, ada syarah, ada khasyiyah. Nah, ini hadis punya penjelasannya. Ada dua penjelasan. Penjelasan pertama sesuai dengan syarah, penjelasan kedua sesuai dengan mazhab. Saya tanya semua masyarakat di sini, mazhabnya Syafi'i atau bukan? Syafi'i atau bukan? Syafi'i atau bukan? Betul. Yakin? Mazhab Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah ada dua bagian. Begitupun daripada menua sesuai dengan syarahnya ini hadis, yang qasimu bid'ah ala ismain, terbagi bid'ah menjadi dua bagian, sama-sama dua bagian. Apa saja bagian tersebut? Yang pertama bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'atul dhalalah, bid'ah yang sesat. Nah, itu daripada bagian yang namanya bid'ah. Sekarang saya tanya sama laki-laki, karena laki-laki yang mengalami, laki-laki yang melaksanakan ibadahnya. Kalau hari Jumat, azan Jumat satu kali atau dua kali? Satu atau dua? Satu atau dua? Ini bapak-bapak di jero cicing wae, Pak, tunduh lain. Pak, tunduh lain. Jawab, Pak, di jero, Pak, jawab, Pak, jawab. Azan Jumat sekali dua kali? Satu dua? Satu atau dua? Di zaman Nabi sekali dua kali? Ah, tersalah sih dua. Di zaman Nabi azan Jumat sekali dua kali? Hah? Sekali. Azan Jumat di zaman Nabi cuma satu kali. Berarti kalau ditambahkan bid'ah, betul atau tidak? Ya, memang bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa kok ditambahkan, saudara? Nah, dari zaman Nabi kita punya Nabi sampai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan azan Jumat cuma satu kali. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ziyadatu adzanul Jumat adzanain. Ditambahkanlah azan Jumat menjadi dua azan. Kenapa? Bisabab kathratin nas. Karena semakin banyaknya manusia khawatir kalau cuma satu kali banyak yang enggak sholat Jumat. Ayeuna hukum dua kali loba tentu sholat Jumat, betul? Azan mah azan, modus mah modus. Leres. Azan mah azan, mancing we dilanjutkan. Leres. Azan mah azan, gaplek dimainkan. Leres. Padahal udah ditambahin dua kali. Apa perlu ditambahin tiga kali lagi? Nah, cukup dua kali. Nah, itu masuk pengertian dari mana yang baik, mana yang sesat. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah.
dalalah. Lantas saya tanya, maulid masuknya perkara baik atau perkara sesat? Baik atau sesat? Tahlil baik atau sesat? Maulid ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Nabi nggak ada maulid. Di zaman Nabi nggak ada tahlil. Di zaman Nabi nggak ada tawassul. Di zaman Nabi nggak ada ziarah. Terus masuk perkara bid'ah atau tidak? Masuk atau tidak? Hah? Masuk atau tidak? Masuk menurut kalian? Menurut saya tidak. Loh kok bisa? Oke, secara zohirnya, secara nama ibadahnya, ya memang nggak ada namanya ya namanya. Tapi secara syar'iyahnya, secara pelaksanaannya, secara pelakuannya, secara pengerjaannya nggak bisa dimasukkan kategori dalam bid'ah. Beda dengan azan tadi. Ya kalau itu azan maksudnya dua bagian, bid'ah hasanah. Tapi kalau maulid nggak bisa masuk dalam perkara bid'ah. Kok begitu? Kan itu nggak ada di zaman Nabi. Nah ini penjelasannya. Siap didengarkan? Siap didengarkan? Awas ya jamaah yang HS kau doakan bisa ulang lagi. Baik. Awewe nomor pisah lah tadi ya awewe nomor hijau ya. Ngobrol wae guys ya. Awas ya kalau aing jelaskan saya ngobrol kau yang doakan ke salah kisi nanti bisa ulang ya kan. Baik. Baik itu. Awas ya lelaki ngerumpi kau yang doakan saya buka pemajikan dari sebelah. Baik. Siap didengarkan. Siap didengarkan. Nah, ini kalau membantah nih saudara. Kalau kita mau menjawab membantah orang-orang Wahabi yang mengatakan Maulid haram, banyak dalil pembantahnya banyak. Ada dari kita besar sampai kita kecil banyak. Cuman kalau saya sampaikan kita besar sama jamaah ke bisi harus ya. Nah, jadi sampaikan kita letik wae. Naon kitabna? Di dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Saya tanya semua di sini ngaji kitab Ta'lim Muta'lim. Ngaji enggak? Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'lim dikatakan menuntut ilmu hukumnya wajib atau sunnah? Kurang kompak, wajib atau sunnah? Saya tanya lagi, menuntut ilmu wajibnya ilmu apa? Hah? Ilmu matematika? Fisika? Apa? Ilmu apa? Inggris? Ilmu apa? Fikih? Ilmu agama? Salah semua jawabannya. Lo kok bisa salah, Beb? Makanya kalau ngaji kita Ta'lim Muta'lim jangan ngaji matanya doang, ngaji juga syarahnya. Dikatakan menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Nah pas di bagian talabul ilma faridatun ala kulli muslim wal muslimah, di bagian ilmu itu ada taklif, ada penjelasan. Maksudnya ilmu apa sih yang wajib dituntut? Yaitu wajib talabul ilm, ilmil hal, ataupun ilmu keadaan. Loh, kok ilmu keadaan? Maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya sampaikan, saya tanya, semua jamaah di sini Islam atau bukan? Kurang kompak, Islam atau bukan? Maka wajib menuntut ilmu tentang Saya tanya lagi, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib atau tidak? Maka wajib menuntut ilmu tentang sholat. Ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib. Betul? Ada dalam kitabnya? Apa yang mewasilahkan kepada perkara wajib maka hukumnya adalah wajib. Terus maksudnya bagaimana? Nah ini ada sedikit lagi tambahan penjelasan biar gampang kita cerna. Saya tanya sama semua jamaah yang hadir, dalam luar, laki-laki perempuan, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Bagi seorang perempuan menutupi aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki hukumnya wajib atau sunnah? Kurang kompak, kurang semangat, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Betul. Coba saya tanya sama yang perempuannya, ibu dari tumaros kaje make tiung nutup aurat di ujung rambut ke ujung suku hukumnya wajib atau sunnah? Sing tarik wajib atau sunnah? Sing semangat wajib atau sunnah? Benar? Yakin? Coba kita ditinggali dulu boleh-boleh nih. Ini katingali siapa wajib sih pakai tiung, bener. Tapi siapa wajib pakai tiung pas pengajian hungkul? Bener? Leres?
Giliran ngajemur acuk harapan imah karena make tiung sia. Bener. Beres. Giliran belanja ka warung karena make tiung sia. Bener. Beres. Beres. Naon alasanna kalau imah karena make tiung teh naon? Hah? Sana ngomong harudan mari. Ya aing tersinggung sih ngomong harudan ya. Namun siapa ngomong haludan berarti ayah ngomong koskir ya si Habib iraha ke siramah ayah geus haludan make tieu haludan ayah nak itu ayah teh lamun ayah mah balik aing ayah deui ngomong bepan deukeut atuh dia kaluar imah mah nya atuh leh sahan wae tingali deukeut ieu lah 5 langkah ayah ngomong gitu. Sih, lamun saya ngomong deket mah bener, aing teh bisa ngabantah. Emang deket, Pak. Moal mungkin sia imah di dieu ngajemur acuk di darajat, Pak. Pasti ngajemur acuk hareupeun imah. Deket sih memang bener deket. Deket menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, pada itu harus nikah jeung. Bener. Ya, Bu. Ibu-ibu di dia awewe kawes ya, ibu-ibu orang kayak Jawa. Boga bapak tuh. Si tarik boga bapak tuh. Ayah kene. Nu ayah kene koe doakeun bapana panjang umur. Nu geus koe doakeun bapana kuburan sing jadikeun taman surga ku Allah. Amin ya rabbal. Jawab sing semangat. Nyaah teh ka bapak. Sayang teh ka bapak. Cinta ka bapak. Bener. Yakin ya Bu dene tong karasa beungkeutnya tong karasa sabeungkeut 2 helai rambut perempuan yang terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram itu akan menyebabkan 2 orang laki-laki di keluarganya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tah awewe nu kieu-kieu tadi tah nya nu benerkeun rambut katingali tataram ketiung di imah. Bener. Terusnya secara laki serius ya gantian naik ke laki ya laki oke buka aurat betul aurat laki di mana kemana dibujel kah dari atas pusar sampai bawah lutut itu aurat laki-laki. Kalau terlihat dengan perempuan dosa tidak nyaho dosa nyaho. Tapi ini saya keluar pondok pakai celana pendek ya. Ayah deui kasih bapak tah geus makolo teuy nya. Keluar kobong teh keluar pondok keluar imah pakai celana pendek hukul. Sadar diri atuh mah geus keribut kabeh naon ari dipaperkeun. Komodi santri tah aya santri di dieu. Keluar imah pakai sarung BHS SE. 5,5 juta harganya. Keluar imah, keluar pondok tak pamer pakai sarung, bener. Ayah nu gitu. Tapi sayang beli sarung lah bisa keluar imah pakai sarung tapi sempat tara make sih. Ayah nu gitu. Ayah, kunaon sih tara make sempat teh kunaon? Nah ya, tiisnya. Sih pengalaman aing ya. Saya udah hadro pakai sepatu sih ya. Jujur sih ya. Jujur. Iya pakai sepatu sih. Bohong sih. Cuma buka. Aduh ngomong gua pakai sepatu ada ngeunah. Aduh saya mah ngeunah ya. Ngomong di bawa motor tahu. Kita mah angin teh asup. Kajeun da sia ge lamun make sorumah nutup kana aung. Minimal lamun keur hees mah make sempak sih. Lamun geus boga pamajikan mah teu make sempak dikajeun. Namun kabuka ge geus cerita pamajikan asup. Bener. Ieu mah kawin can, nikah can make we sarung, sempak mah make hees di babaturan deui. Dan yang sorangan si alaman santri HST kos Ultraman kadang-kadang suku kalian kadang-kadang dengan kalian betul bener teh HS dan 10 sarung
jam 12 kaluhur mulai. Aing soalnya ngalaman dia. Pan aing di Ciamis boga santrinya. Di Ciamis boga santri. Jam 3:30 dia mulai ngahudangkeun santri. Tah pas dihudangkeun ke subhanallah. Aya santri nu terlentang hesna. Aya santri nu ngogoler tah. Nonton kurang hesna. Bayangkeun tuh sih. Biasana aing hari-hari bahagia. Dia gara-gara ngabangunkeun santri hari-hari aing bener-bener kacalaka eta. Pas dibuka panto tah nonton kurang subhanallah. Eta sarung geus ngabeuteun. Bayangkeun ku sia garis katulistiwa nu hideung ketinggalan. Bayangkeun terlentang coba tah. Kumaha nu terlentang? Sarung geus ngabeuteun. Bari jelema teh hideung. Dudukan. Leutik di tanah. Ibu tahan gitu. Ayo jelema di dia kos itu. Ayo di mana? Oh itu taruh makasih banget ha. Awas jadi dia mau santri es sama sepak. Kau yang doa kita bisa hudang. Naik uang. Awas ya. Ente punya teman itu bukan laki-laki, belum tentu laki-laki normal. Bisa jadi ente kerhes di gamang-gamang ini. Akhirnya kan loba laki genya. Di pondok lu jalan dua-duaan. Tadi budak hatur dengeng sini. Lamun sia ayat jalan duaan. Jajan duaan. Lamun keur latihan hatur duaan. Nah itu patut dicurigai ya tah. Antar sahanu pelaku, antar sahanu korban itu. Kalau kayak ini mah aneh-aneh, kan betul? Na'udzubillahi min. Awewe bunga, aku yang bahas laki sih. Balik dari ke awewe ya. Bukan itu harus dikajian. Kajian tuh. Tadi nutup aurat hukumnya nama. Coba lamun beli acung, hukumnya wajib atau sunnah? Beli sana wajib ada. Dengarkan saya, tinggal aing dulu. Maksudnya ngomong wajib, dia salah kisia wajib kita menikah asli ngomong poe gitu. Betul, atau salah kisia miskin. Unggal poe beli acuk, dah masih pakai karung semua. Ya beli acuk hukumnya naon? Ngomong sunah teh naon dalilna? Pak orang bermahas dalil mana? Jadi kudu make dalil tah. Naon dalil beli acuk hukumna sunnah? Ya hotel, mereka mah beli acuk teh hukumna lain wajib lain sunnah, tapi jais. Naon eta jais teh karana deui tah jais teh persamaan di hukum mubah. Ya hukum mubah. Tarang teh dilaksanakeun ya heug wae teu ge kajeun eta hukum mubah. Tapi akan ada taghayyurul ahkam. Taghayyur perubahan hukum. Yang tadinya mubah menjadi mutlak wajib. Apabila kalian membeli pakaian digunakan untuk menutupi aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Coba lah membeli acuk dada katingali wajib atau haram? Beli baju paha katingali wajib atau haram? Benar. Yakin? Namun beli baju tah ti luhur ka handap nutup aurat, alhamdulillah. Tapi sayang kos leupeut. Yang kos leupeut. Tiung dipake rapi tah ti luhur ka handap tapi dada dikieukeun. Gitu gini. Wajib atau haram? Jadi wajibnya membeli pakaian digunakan untuk menutup aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Terus hubungan dengan maulid apa? Hubungan dengan maulid apa? Apalagi ada yang ngomong lagi bahas tuh. Kalian kalau anak-anak hatroh rata-rata banyak suka dicekal. Ada yang ngomong ngapain main hatroh tuh haram, rempana tuh haram. Pakai dalilnya apa? Kitab kusyuf. Kitab kusyuf dikatakan dalam kitab itu fasil ma baina halal wal haram betul begitu. Ayo ngomong tong siapa main hatroh di masjid haram eta mah bid'ah eta mah. Tong siapa main hatroh eta mah sesat eta.
Eta nu ngomong gitu, tara ngaji budak naon. Kunaon? Lamun ngomong apa atur haram, Nabi di Makkah ke Madinah disebut make naon? Make hal terus mata ternyata tara ngaji jelema kos gitu tah. Terus hubungannya dengan maulid apa? Saya tanya lagi. Bersolawat sama Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Naon dalil ngaji ngomong wajib? Heran, nyawa tuh? Hah? Eta saya kudu hege baca ngomong wajib tadi. Naon dalil mana sholawat sama Nabi hukumnya wajib apa dalil nggak ada yang tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Allah berkata, saya tanya dulu semua jamaah di sini iman atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman, alhamdulillah. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dalil nama gampang. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Sallu ini kalimatnya fi'lil amar. Fi'lil amar itu perintah, dan ini masuknya jamak kepada semuanya. Sallu, bersolawatlah kalian alaihi kepada baginda Nabi, wasallimu taslima, dan memberikan salam sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya tanya, jadi sholawat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Si semangat atau wajib atau sunnah? Sholawat itu sebuah pujian, begitu pun dalam maulid. Maulid tutur dia ulami al-tiba barzan yusharifun anam, semuanya itu pujian kepada Nabi, betul? Maka itu menjadi wajib karena adanya perkara wajib. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Man tawassalu ilal wajib fahuwal wajib. Apa yang menyampaikan kepada perkara wajib maka hukumnya adalah wajib. Saya tanya lagi, tahlil ada nggak salawatnya? Terus ziarah ada nggak salawatnya? Tawassul ada nggak salawatnya? Maka menjadi wajib karena adanya perkara wajib. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Itulah kenapa maulid tidak bisa dikatakan bid'ah, karena ada perkara yang wajib. Jadi seandainya ayat jelema Wahabi datang atau belum ngomong maulidan haram, jawab atau jangan? Benar. Makai naon menjawab? Tadi Pak Habib nyampaikan bisi ya mah bisi siapa nih dia pohon ceramah aing. Pan rata-rata kitunya ngadengin ceramah teh asup kuping kanan keluar kuping nggak sering dipohokeun balik jadi ke pohon sia aing ge mah. Bisi sia pohon dalilna tadi kumaha ngajawabna? Aya jawaban hiji deui arek ngomong. Arek ngomong. Nah, jadi lamun seandainya aya orang Wahabi ngomong arek naon sia ngarayakeun maulid. Pan maulid mah di zaman Nabi eta teh sesat. Jawab kieu. Oh, jadi maulid teh di zaman Nabi. Akhirna maulid teh sesat. Akhirna nu ngarayakeun maulid teh asup ka neraka. Berarti bener sia oge beda ada bener sia mah di zaman Nabi. Bener? Bener teh. Tong garah beungeut manehna ieu tingali ka hareup ieu. Tingali beungeut aing. Geus tingali ca. Geus ya. Kan masalah kasetna ieu. Masalah kaset geus nyaho aing ge. Tingali beungeut aing. Beungeut kos kieu aya teh di zaman Nabi. Aya teh. Di zaman Nabi mah beungeut lagi karas ya atuh kaset di aing. Di rumah cuma emang pan teh normal lah kieu nya. Beungeut aing aya teh di zaman Nabi. Beungeut kos kieu oge eueuh di zaman Nabi, komodi beungeut kos sia. Terus lamun beungeut aing di zaman Nabi beungeut aing bedah gitu. Beungeut aing sesat gitu. Beungeut aing masuk neraka gitu. Tidak seperti itu besti penjelasannya. Matak nasia ngaji tong lobakeun kana lamun siang ngaji kana hees lobakeun kana hees udang-udang dari awas ya hees ngaji. Sampai tuh jalan mana aja ya. Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Jam 11 ya lanjut mohon. Cenah di dieu mah las tuli. Nyaho teh las tuli.